الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzaba. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kali ini. Kitabul Haid, masih Kitabul Haid. Nomor babnya 10, nomor hadisnya 309. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu i'tikafil mustahadati. Bab i'tikafnya orang yang istihadah. Bab i'tikafnya orang yang istihadah. Jadi orang yang istihadah itu tetap berkewajiban puasa, berkewajiban sholat, dan boleh dijima. Dan boleh dijima kalau suaminya mentolo. Hadatsana Isa qala hadatsana Khalid ibnu Abdullah an Khalid an Ikrimah an Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku i'takafa itikaf ma'ahu bersama Nabi siapa ba'du nisaihi sebagian istri-istrinya Nabi. Ini kalau di dalam hadis lain dijelaskan Saudah bintu Zam'ah atau Ummi Salamah. Jadi sebagian istri-istrinya Nabi itu dijelaskan namanya Saudah binti Zam'ah atau Ummi Salamah. Wahia sedangkan istri Nabi iku mustahadatun perempuan yang istihadah. Perempuan yang istihadah. Taro melihat siapa ba'du nisaihi adama pada darah. Jadi Nabi itu pada waktu itu itikaf. Nabi itikaf, kemudian sebagian istrinya Nabi juga ikut itikaf. Ternyata sebagian istrinya Nabi itu terkena istihadah. Jadi pas lagi di masjid, ya contohnya lagi itikaf, dia istihadah dan dia melihat darah. Darahnya ngalir. Farubama maka kadang-kadang wadoat meletakkan siapa ba'du nisaihi atosta pada wadah. Tahtaha di bawahnya ba'du nisaihi minad dami dari darah. Jadi karena darah istihadahnya itu keluar, kadang-kadang sebagian istrinya Nabi itu meletakkan wadah di bawahnya, wadah di bawahnya agar darah itu tidak ke lantai. Jadi di bawahnya perempuan yang istihadah itu diberi wadah sehingga ketika darahnya jatuh itu tidak langsung ke lantai. Waza'ama dan menyangka siapa Ikrimah
Ana Aisyah, sesungguhnya Aisyah iku ro'at melihat siapa Aisyah. Ma'an pada air al-usfurin yang kuning, maksudnya darah. Jadi Ikrimah menyangka Aisyah itu melihat kuning-kuning darah istihadhah. Faqalat, maka berkata siapa Aisyah, ka'anna hada, seakan-akan sesungguhnya ini iku syai'un sesuatu. Kanat ada siapa fulanatun fulanah iku tajiduhu menjumpai siapa fulanahu pada sesuatu. Jadi Aisyah itu melihat ada cairan kuning-kuning di lantai. Kemudian Aisyah berkata, wah, kuning-kuning ini kayaknya sesuatu yang keluar dari fulanah. Jadi asalnya dari fulanah ini yang dia jumpai, maksudnya istihadhah. Lagi contohnya ya, lagi duduk di masjid, dia istihadhah, tiba-tiba darahnya keluar sampai ke lantai. Kemudian ada ibu-ibu yang melihat, loh ini darahmu keluar iki. Ya, itu gambarannya seperti itu. Sampai-sampai ada yang di bawahnya itu diberi wadah dengan tujuan agar darahnya tidak ke lantai. Itu dulu perempuan-perempuan zaman Nabi. Kalau sekarang itu bisa pakai softtek, sehingga darahnya itu tidak netes ke celana atau ke lantai, bisa pakai softtek. Dan istihadhah itu bisa lama. Ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun, nanti hadis di belakang itu ada. Terkena istihadhah selama 7 tahun. Maka praktek sholatnya ya seperti itu. Dilihat kebiasaan haidnya. Kalau contohnya dia istihadhahnya lama, maka dilihat dari kebiasaan haidnya. Sehingga nanti setelah selesai haid, walaupun masih istihadhah, ya dia tetap mengerjakan kewajibannya, yaitu puasa dan sholat. Dan nanti kebiasaan datang haidnya seperti itu, ya berarti dia terkena haid, sehingga tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Itu. Hadasana Qutaibah qala hadasana Yazid ibnu Zurai' an Khalid an Ikrimah an Aisyah qalat, berkata Aisyah, iktikaf ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa? Imra'atun, seorang perempuan, min aswajihi, dari istri-istrinya Nabi. Itu tadi ada yang menjelaskan Saudah binti Zam'ah, ada juga yang menjelaskan Ummu Salamah. Fakanat, maka ada siapa perempuan, ikutaro, melihat dia, adama, pada darah, wasufrota, dan kuning-kuning, watostu, dan wadah, iku tahtaha, di bawahnya perempuan, wahia, sedangkan perempuan iku tusolli, sholat dia, sholat dalam keadaan istihadhah. Jadi Aisyah menjelaskan sebagian istrinya Nabi itu ikut itikaf bersama Nabi, lalu dia melihat darah yang bercampur kuning-kuning. Dia melihat darah yang bercampur
kuning-kuning, itu yaitu darah istighathah. Dan di bawahnya itu diberi wadah untuk mewadahi darah istighathahnya. Sedangkan dia itu dalam keadaan sholat. Kalau dulu ketika terkena istighathah, dia sholat, ya sholat. Walaupun darah itu mengalir, maka sampai diberi wadah. Jadi bawahnya kaki itu diberi wadah, sehingga ketika darah istighathah keluar, itu langsung ke wadah itu. Itu dulu zaman Nabi, karena zaman Nabi itu ya belum ada softtek. Makanya ketika orang-orang termasuk istrinya Nabi ketika haid, maka Nabi memerintahkan kepada istrinya itu untuk memakai jari. Maksudnya supaya bahasa Jawanya itu disumpel dengan kain, dengan jari. Tujuannya ya agar tidak keluar kemana-mana darah haidnya. Kalau sekarang sudah gampang, tinggal ke warung Madura ya, minta atau beli softtek, bisa dipakai, baik yang terkena haid maupun yang istighathah. Nah, di dalam praktek sholat istighathah itu ada yang menjelaskan digabung waktu sholatnya. Jadi 2 waktu sholat dijadikan 1. Contohnya sholat duhur dan sholat asar. Nah, ini waktunya digabung. Ketika mengerjakan sholatnya, yaitu di akhir sholat duhur. Ketika mengerjakan sholat duhur itu dikerjakan di waktu akhir sholat duhur dan masuk waktu sholat asar. Jadi digabung. Dan sebelum sholat, di hadis lain juga dijelaskan itu supaya mandi junub dulu. Tapi itu sunnah. Perempuan yang istighathah itu sholatnya boleh digabung dengan cara mengerjakan sholat duhur di akhir waktu sholat duhur, mengerjakan sholat asar di awal waktu sholat asar. Begitu juga dengan sholat maghrib. Setiap mau sholat itu supaya mandi junub, tapi itu sunnah. Pol-polnya nggak mandi junub itu tidak apa-apa. Yang penting darah istighathahnya itu dibersihkan dulu, ya, disiram dulu, kemudian wudhu baru mengerjakan sholat. Itulah praktek sholatnya orang yang terkena istighathah. Hadasana Musaddadun qala hadasana Mu'tamir an Khalid an Ikrimah an Aisyah ana ba'dha ummahatil mu'minin, sesungguhnya sebagian ibunya orang-orang iman, maksudnya istri Nabi, iku i'takafat itikaf. Siapa ibunya orang iman? Wahia, sedangkan ibunya orang iman iku mustahadotun, perempuan yang istighathah. Jadi Aisyah menjelaskan sebagian ibunya orang iman, maksudnya istrinya Nabi, itu melaksanakan itikaf padahal dia sedang mengalami istighathah. Jadi ini menunjukkan bahwa orang yang istighathah itu boleh masuk masjid. Orang yang istighathah itu boleh masuk masjid, mengerjakan itikaf di dalam masjid. Yang nggak boleh itu orang yang haid, itu nggak boleh. Di dalam berlama-lama di dalam masjid, orang yang haid itu tidak boleh. Bahkan ada yang menjelaskan ya, diberi rukhsah, kemurahan bagi orang yang haid itu
di dalam masjid ya hanya lewat saja, nggak boleh bertempat. Makanya kemarin-kemarin juga sudah dijelaskan, apabila di situ ada mubaligotnya saja yang terkena haid, ya maka tidak boleh dia nyapu masjid di dalam masjid. Yang boleh disapu ya halaman luarnya masjid. Kalau dalamnya masjid, ya ini tidak diperbolehkan. Babun bab hal adakah tusolli solat siapa almar'atu perempuan fi saubi hadat di dalam pakaian haid, fihi di dalam pakaian. Bab pakaian yang dipakai waktu terkena haid itu apakah boleh digunakan untuk sholat? Boleh enggak pakaian yang waktu itu terkena haid itu digunakan untuk sholat? Hadasana Abu Nuaim qala hadasana Ibrahim ibnu Nafi an ibni Abi Naji an Mujahid. Qala berkata siapa Mujahid? Qalat berkata siapa Aisyatun Aisyah. Makana tidak ada li ahadina bagi salah satu kami ila kecuali saubun pakaian wahidun yang satu. Jadi yang dimiliki oleh salah satu kami itu hanya satu pakaian. Tahidu had siapa ihdan fihi di dalam pakaian. Pas lagi pakai pakaian itu ternyata dia terkena haid. Faida asobahu maka ketika mengenai hu pada pakaian apa syai'un sesuatu min damin dari darah haid. Jadi pakaiannya cuma satu yang dia pakai terus terkena darah haid. Qolat maka berbuat siapa ihdan biriki koha dengan ludahnya ihdan. Jadi pakaian yang terkena haid itu diludahi. Fakoso'athu maka menggosok-gosok siapa ihdan hu pada pakaian. Bitufriha dengan kukunya ihdan, maksudnya dikerok sehingga hilang zatnya najis itu, zat najisnya itu hilang. Lalu ihdan itu berbuat dengan cara meludahi pakaian yang terkena darah haid, kemudian dia gosok-gosok atau diucek dengan kukunya. Jadi ya dibilas. Kalau kita kembalikan ke bab berarti boleh, nggak apa-apa. Pakaian yang terkena darah haid yang sudah disucikan itu digunakan untuk sholat, boleh, nggak apa-apa. Babu tibi babnya minyak wangi. Lil mar'ati bagi perempuan. Indah gusliha di sisi mandinya perempuan. Minal mahiti dari haid. Babnya memakai wangi-wangian setelah mandi dari haid. Jadi setelah mandi junub itu memakai wangi-wangian. Hadasana Abdullah ibnu Abdul Wahab qala hadasana Hamad ibnu Zaid an Ayub an Hafsah
Qala berkata siapa Abu Abdillah Imam Bukhari, au Hisham ibnu Hasan an Hafsah an Ummi Atiyah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat berkata siapa Ummi Atiyah, kuna ada kami nunha dilarang kami, nunha dilarang kami, anu hidda bahwasanya ngusut kami. Ngusut itu berpenampilan sederhana, itu namanya ngusut. Ala mayyitin atas mayit, fauqa salasin di atas 3 hari. Jadi kalau yang mati itu saudaranya, anaknya, orang tuanya, maka orang itu hanya diperbolehkan ngusut berpenampilan sederhana selama 3 hari. Lebih dari 3 hari tidak boleh. Ila kecuali ala zaujin atas kematian suaminya. Arba'ata asyurin 4 bulan wa asron dan 10 hari. Kecuali yang mati itu adalah suaminya. Maka perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu ngusutnya selama 4 bulan 10 hari. Artinya selama dia menjalankan masa iddah, maka perempuan itu tidak boleh bersolek, tidak boleh berhias, tidak boleh memakai minyak wangi. Kalau di zaman jahiliyah, kalau di zaman jahiliyah ketika perempuan itu ditinggal mati suaminya, maka dia ngusut selama 1 tahun. Tidak boleh mandi. Tidak boleh mandi pokoknya. Ngusut selama 1 tahun. Tandanya dia selesai ngusut itu dengan cara dia melemparkan kotoran kepada orang yang lewat. Itu berarti dia selesai ngusut. Baru dia boleh mandi pakai minyak wangi. Itu dulu zaman jahiliyah. Tapi setelah Islam, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya menjalankan masa iddah yaitu 4 bulan 10 hari. Ngusutnya 4 bulan 10 hari. Ini enggak boleh. Baru kemarin suaminya meninggal wis langsung macak. Menor ya. Kemudian tebar pesona dengan tujuan agar laki-laki mendekatinya. Nah, ini enggak boleh. Enggak boleh. Harus ngusut ya. Betul-betul berpenampilan sederhana. Bahkan para ahli hadis itu juga tidak diperbolehkan untuk make up, itu enggak boleh. Pakai gincu itu enggak boleh. Apalagi memakai wangi-wangian. Wala naktahila dan tidak celaan kami. Ini praktek di dalam ngusut selama 4 bulan 10 hari. Tidak boleh pakai celaan. Apa? Asidu. Itu. Wala natat toyaba, wala dan tidak nata toyaba memakai wangi-wangian. Enggak boleh pakai wangi-wangian. Wala nalbasa dan tidak boleh memakai sauban pada pakaian mas bugon yang disumbo atau yang diwantek
Karena memang pada waktu itu pakaian yang disumbo atau diwantek itu tergolong pakaian mewah, tergolong pakaian baik. Artinya perempuan yang ditinggal mati suaminya ketika ngusut itu tidak boleh memakai pakaian yang bagus. Ila kecuali sauba asbin, pakaian yang polos. Polos itu maksudnya pakaian yang sederhana. Jadi tidak boleh perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam menjalankan ngusut selama 4 bulan 10 hari itu tidak boleh celaan, tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh memakai pakaian yang baik, yang bagus, glamor, apalagi samar-samar, kecuali memakai pakaian yang polos, ya, pakai pakaian sederhana. Karena dengan perempuan yang mengerjakan semua itu, nah ini menunjukkan bahwa dia telah selesai ngusutnya. Sehingga dipersilahkan bagi laki-laki yang hendak melamarnya. Wa qad rukhisa, dan sungguh telah diberi kemurahan lana bagi kami inda dohri ketika suci, idak tasalat ketika mandi siapa ihdana salah satu kami, min mahidiha dari haidnya ihdan. Tapi kami telah diberi kemurahan ketika kami suci dari haid, ketika kami suci dari haid yaitu dengan mandi junub, fi nubdati, di dalam secuil, di dalam secuil, min kustil atfari, dari pohon atfar. Pohon atfar ini pohon yang baunya itu wangi, kayak minyak wangi. Jadi kami diperbolehkan ketika kami sudah selesai haid, mandi junub, itu memakai secuil dari pohon atfar, maksudnya pakai minyak wangi. Wakuna, dan ada kami, nunha, dilarang kami, anit tiba il janaizi, dari mengantarkan jenazah. Dan kami, golongan para perempuan, itu dilarang untuk mengikuti jenazah, mengantarkan jenazah. Itu enggak boleh. Bahkan dalam hadis lain itu dijelaskan ketika perempuan itu sengaja mengantarkan jenazah karena mungkin saking cintanya, saking sayangnya terhadap suaminya, keluarganya, dia maksa untuk ikut mengantarkan jenazah, maka mulai dia keluar dari rumah itu sudah mendapatkan laknat dari Allah dan malaikat. Sampai dia pulang. Baru keluar saja dari rumahnya, niat untuk mengantarkan jenazah, itu sudah dilaknat oleh Allah dan malaikat. Maka Nabi melarang perempuan itu datang ke kuburan, ziarah, kemudian mengantarkan jenazah. Nah, itu betul-betul dilarang karena memang ancamannya berat bagi perempuan. Kalau berkata siapa Abu Abdillah Imam Bukhari, rawahu, meriwayatkan hu pada hadisnya Ayub, siapa Hisyamu Hisyam ibnu Hasan, an Hafsah an Ummi Atiyah ani Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang sudah kita kaji ini bahwa disunahkan, ya, disunahkannya bagi perempuan yang sudah selesai haid
kemudian dia mandi junub, itu memakai minyak wangi. Memakai minyak wangi. Kalau di hadis lain itu praktek memakainya itu bukan di badan, ya. Sobekkan kain, dikasih minyak wangi, kemudian dioleskan di tempat darah haidnya itu. Jadi disunahkan ya bagi perempuan yang selesai haid kemudian mandi junub, ini di dalam mandinya itu memakai minyak. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.